asalkan itu baik, adalah sedekah. Semuanya Pak Ustaz. Iya. Jadi sedekah itu enggak hanya mengasihi uang saja. Tidak. Ibu-ibu yang punya suaminya penceramah, sebelum suami pergi, siapkan peci suami. Iya, itu sedekah. Kalau suaminya itu pegawai, dosen, guru, siapkan baju suami. Cium bajunya. Wah. Itu sedekah. Jangan anggap remeh, sedekah. Kalau suaminya tukang ojek online, keluarkan Hondanya. Cium Hondanya. Iya benar, sedekah itu. Kalau suaminya tukang bangunan, siapkan martil. Jangan dicium. Kalau suaminya tukang cari pasir di Teratak Bulu, jangan siapkan pasirnya, apalagi dicium. Pokoknya apapun yang kita buat itu baik, membahagiakan, adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Oleh karenanya adalah sahabat yang iri. Dia datang kepada Rasulullah. Zahaba ahlud dusur fil fudul. Orang kaya mah enak ya Rasul. Orang tuh bisa sedekah dengan duit. Lah kami gimana nih? Kata orang sahabat ini. Yusalluna kama nusalli. Orang kaya-kaya sholat tarawih. Kami sholat juga sama, satu sama. Yasumuna kama nasumu. Orang kaya sholat 5 waktu. Kami sholat juga, masih 2 sama. Tiba kalau membantu masjid, kami tak punya duit. Orang kaya punya, kalah kami. 3-2 jadi. Apa kata Rasulullah? Inna likulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap membaca tasbih, subhanallah, sedekah. Tunggu Pak, sabar. Wa bikulli tahmidatin, membaca alhamdulillah. Wa bikulli takbiratin Allahu akbar. Wa bikulli tahlilatin la ilaha illallah. Sedekah. Tasbihatin sedekah, subhanallah sedekah. Tahmidatin alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sedekah. Takbiratin sedekah juga kata Rasul. Tahlilatin sedekah juga. La ilaha illallah yang kita lafazkan itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan yang punya istri bergaul dia di malam hari, sedekah juga. Ini berarti dapat pahala plus dapat enak. Iya benar. Lalu protes sahabat. Ayati ahaduna syahwatahu. Masa melepaskan syahwat juga sedekah Rasulullah? Lalu Rasulullah beri gambaran. Gimana kalau seorang laki-laki perempuan dia berhubungan tapi dia tidak suami istri? Kan dosa. Begitu pula kalau dia suami dan istrinya berhubungan, kan pahala. Jadi bapak-bapak jangan perbanyak tahajud. Perbanyak saja bersama istri. Itu juga sedekah. Ini versi saya, tapi jangan ditiru-tiru kali. Jadi semuanya sedekah.
Saya datang ke sini tadi bawa es krim agak 10 buah, di luar saya kasih satu-satu es krim. Sedekah juga. Tadi malam ada juga anak-anak di Indomaret dekat air dingin tuh, diam duduk sama adiknya. Mamaknya entah mana, mungkin mamaknya pemulung. Saya carilah di Indomaret tuh ciki-ciki taro yang 17.000, agak besar sedikit. Oh, saya kasih dia. Kasih satu lem mineral, sedekah juga. Jadi sedekah itu banyak. Amrun bima'ruf, mengajak orang baik, sedekah juga. Nahyun an mungkarin, melarang orang supaya tidak mabuk, melarang orang supaya tidak judi online, melarang orang supaya tidak mencuri sawit, melarang orang supaya tidak apa lagi? Merokok di bulan puasa, melarang yang buruk-buruk, itu sedekah. Jadi segala aktivitas yang baik adalah sedekah. Apa keutamaan sedekah itu? Keutamaan sedekah itu pertama, terhindar dari musibah. Tulis. Biasanya kalau orang baik, Pak, orang baik, Bu, itu banyak yang mendoakan. Banyak yang mendoakan. Kalau orang yang tidak baik, mudah-mudahan biasanya negatif tuh. Mudah-mudahan ginilah, mudah-mudahan cepat matilah bapak tuh, mudah-mudahan ibu tuh cepatlah sakit. Biasanya kalau dia tidak baik. Tapi ada juga mudah-mudahan dia berubah. Nah, itu bagus juga buat doa kita itu. Terhindar dari musibah kalau kita suka bersedekah. Bahkan saya pernah dengar cerita, ada orang tinggal di Kartama ini, dia mau ke Palembang. Sebelum ke Palembang, dia sedekah dulu. Baru dipakainya mobil, nyetir sendiri, sampai di tengah jalan jatuh mobilnya. Bam! Mobil rusak, dia tidak ada apa-apa. Masih alhamdulillah. Ini mungkin karena dipagar oleh sedekah yang ia lakukan sebelum dia berangkat tadi. Coba misalnya dia langsung saja, takdirnya bukan begitu. Banyak yang begitu saya dengar cerita. Besoknya dia akan meninggal, dia mau menikah pula. Rupanya malamnya dipanggil anak yatim 70 orang. Dikasihnya satu-satu anak yatim itu. Alhamdulillah tak jadi besok meninggal. Dan menikah dia besoknya. Iya, menikah jadinya. Meninggal tak jadi, menikah jadi. Gara-gara tawasul atau kebaikannya yang mengasih sedekah kepada anak yatim. Kadang-kadang kita nggak percaya cara-cara Tuhan ini. Ini kan namanya cara langit. Menghindari musibah dengan cara memberi. Yang kedua, istimewanya orang yang memberi itu adalah terhindar dari mitatasu, meninggal dalam keadaan yang buruk. Meninggal dirampok orang lalu ditusuk, meninggal karena fitnah kawan, pusing kepalanya tengah malam, meninggal gara-gara ditipu oleh rentenir, meninggal. Pokoknya hal-hal yang meninggal yang akan menimpanya, meninggal dengan cara buruk karena dia bersedekah, Allah hapus takdirnya dengan meninggal yang buruk itu. Bu, takdir itu bisa dihapus atau enggak? Takdir itu bisa dihapus atau enggak? Allah sudah tuliskan kita. Pertama apa? Jodoh. Kedua, rezeki. Ketiga